Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Raudhatul Jannah, masjid yang kita cintai ini, semoga kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan pesan melalui Al-Qur'an, mari kita benahi niat kita datang ke masjid ini dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk hal yang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai iman dan tauhid, sebetulnya itu tema besar. Dua kata ini sering kita dengar. Dua kata kunci ini sering kita dengar. Iman dan tauhid. Kata yang sering kita dengar, seringkali kita mendapatkan informasi ataupun pembelajaran yang sebenarnya masih belum lengkap bila kita tidak menjadikan Quran sebagai panduan. Yang saya maksud dengan ungkapan tadi, dua kata ini sering kita dengar melalui berbagai ceramah yang kita ikuti, tapi kalau kita tidak baca melalui pembelajaran langsung dari Quran, nampaknya kita kurang mantap. Nampaknya kita kurang begitu mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana makna dari iman dan tauhid itu. Itulah sebabnya ini ada kaitan dengan peristiwa besok yang akan kita hadapi, peristiwa akbar. Peristiwa akbar yang kita juga rayakan setiap tahun, yakni Idul Qurban. Dan dari kata ini pun sebetulnya masih ada kaitan dengan dua kata kunci yang tadi saya sebut. Qurban itu berarti kita taqarrub, mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada zat yang tidak pernah melupakan kita, zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itulah sebabnya mari kita belajar bersama. Tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah As-Saffat, surah urutan yang ke-37. Ini beda dengan surah As-Saff. Kalau surah As-Saff itu urutan surah yang ke-61. Tapi yang saya baca ini surah urutan yang ke-37 yang disebut sebagai surah As-Saffat. Kalau kita membaca surah ini, terutama ayat yang ke-100,
dan 101. Ini sebetulnya ada mata rantai antara doa dan jawaban. Saya ulangi lagi. Ayat yang ke-100 dan 101 itu ada semacam mata rantai antara doa dan jawaban, antara munajat yang berupa doa dan sekaligus jawaban dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayatnya tadi saya kutipkan, Rabbi habli minas sholihin. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, wahai ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini munajat dari seorang manusia yang sering kita sebut namanya, bahkan baru saja kita tunaikan sholat, dan sebelum kita salam ke kanan dan ke kiri, kita menyebut namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Jadi kita selalu menyebut nama itu, dan ini penting. Jadi munajat itu, Rabbi habli minas sholihin, wahai ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini sebetulnya munajat yang menyayat hati. Ini sebetulnya munajat bukan ungkapan biasa, tapi ini munajat ungkapan yang penuh derita. Tahu yang saya maksud penuh derita? Kegelisahan hati. Dan itu bukan hanya dirasakan setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Itulah sebabnya Allah abadikan di dalam Quran, supaya kita bisa mencontoh dan sekaligus ada semacam pembela dari Allah sendiri, karena ini pernah dialami oleh manusia agung, bukan oleh kita, tapi juga dialami oleh manusia pilihan Allah sendiri, supaya kita tidak boleh kecewa, supaya kita juga tidak boleh merasa ditinggalkan oleh Allah, dan supaya kita tidak merasa bahwa kita ini sempurna. Dari situlah kita diajarkan melalui ayat itu. Nah, doa Ibrahim ini ternyata dikabulkan oleh Allah justru pada masa yang sangat tua. Jadi itu menunggu lama sekali. Menunggu bukan hanya setahun 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi puluhan tahun. Kalau kira-kira itu menimpa atas kehidupan kita, pasti kita ini kecewa. Mayoritas, kalau sesuatu yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan, kebanyakan kita pasti kecewa. Dan tidak perlu diucapkan, cukup dibatin saja, jawaban kita serempak. Betul nggak? Betul. Dan itu fakta real. Antara yang kita harapkan dengan kenyataan, kalau nggak nyambung, pasti kita berontak. Pasti kita akan merasa, ini kenapa kok bisa begini? Kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nabi Ibrahim menunggu bukan 10 tahun, tapi puluhan tahun. Dan singkatnya pada masa usia 86 tahun, baru doa itu diijabah. Berarti ini menunggu lama sekali. Dari sinilah sebetulnya kita belajar. Justru pada masa yang mendekati kematian, Allah memberikan hadiah besar. Hadiah besar, bukan sekedar besar, hadiah yang sangat besar dalam kehidupan Ibrahim. Sampai terlalu tegang kayaknya. Kenapa disebut hadiah besar? Ini bukan soal harta, ini melebihi harta, yakni keturunan. Kita pasti jawabannya sama. Mana yang lebih berharga dalam kehidupan kita? Kalaupun kita punya harta banyak, tapi kalau nggak punya keturunan, kira-kira apa yang terjadi? Gelisah. Bahkan mereka merasakan seakan-akan ada sesuatu yang belum lengkap, meskipun harta berlimpah. Nabi Ibrahim mengalami itu.
kegelisahan itu. Dan pada masa menjelang kematiannya, masa yang sangat tua, Allah memberikan hadiah besar. Hadiah besar itu berupa keturunan. Tapi ini pelajaran bagi kita semua. Karena motif hidup Ibrahim itu benar, bukan sekedar minta keturunan, tapi keturunan yang plus. Plusnya itu adalah anak yang saleh, maka Allah mengabulkan, memberikan semacam bonus. Bonusnya apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Itu merupakan bonus pertama. Betul-betul dirasakan oleh Ibrahim. Yang diminta saleh, Allah mengabulkan putra yang halim. Dan ini tidak sinkron sebetulnya, karena anak yang saleh belum tentu halim, sementara anak yang halim sudah pasti saleh. Dan ungkapan halim itu persis seperti yang dinisbatkan kepada Ibrahim oleh Tuhannya. Di dalam surah Hud, nanti tolong bisa dibaca, ada ayat yang berbunyi begini: Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang halim. Sementara anak yang diberikan kepada Ibrahim itu juga anak yang halim. Berarti secara tidak langsung Ibrahim itu melihat karakter anaknya itu seperti dirinya. Ibaratnya sama dengan kita. Kita kalau melihat anak kita memiliki karakter kayak kita bisa bayangkan, kok ini fotokopi saya ya? Pernah nggak merasakan begitu? Saya pun juga. Anak saya perempuan itu persis karakternya kayak saya. Persis. Berarti itulah saya sebetulnya. Ibrahim merasakan hal kayak begitu. Dan hal seperti ini pasti itu membanggakan bagi Ibrahim. Membanggakan bagi Ibrahim, kenapa? Karena yang diminta itu sebetulnya batas minimal. Apa itu? Anak yang soleh. Tetapi Allah memberikan batas maksimal. Apa itu? Anak yang halim. Inilah bonus pertama. Tapi ini sekaligus bukti iman. Kalau iman Ibrahim tidak kuat, kalau Ibrahim tidak memiliki karakter iman yang betul-betul mapan, tidak mungkin Ibrahim bisa bertahan munajat sampai sekian puluh tahun. Dan ini berarti tanda bahwa dia memiliki ketauhidan tingkat tinggi. Tidak bergantung kepada yang lain, hanya kepada dia saja, hanya kepada Allah saja. Motifnya hanya untuk Allah saja. Inilah pembelajaran tingkat tinggi dalam persoalan tauhid itu. Tetapi tidak cukup di situ. Allah itu menguji kita. Menguji bukan dalam makna negatif, tapi menguji dalam makna positif. Setelah anak itu besar, di situ Allah menggunakan ungkapan falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini ucapan Ibrahim kepada sang putra yang baru satu-satunya yang dimiliki. Di situ menggunakan redaksi apa? Baligh. Kalau saya sebut baligh, Quran menyebutnya juga baligh, itu berarti usia apa itu? Pubertas. Jadi kalau usia pubertas berarti usia yang sangat muda, bukan dewasa tapi muda, sangat muda, remaja kalau bahasa kita. Berarti kalau kita memahami istilah baligh, usia 12 tahun, 13 tahun.
Berarti berapa lama Ibrahim bersama dengan sang putra ini? Hanya belasan tahun. Itu sudah sangat luar biasa. Usia mendekati kematian, yang diharapkan masih bisa lama bersama sang putra ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa untuk berpisah dengan Ibrahim. Kira-kira kalau kita kira-kira menjerit enggak itu? Yang seharusnya bisa agak lama bersama-sama dengan sang putra yang merupakan hadiah dari yang maha besar, tiba-tiba diminta. Apa yang menjadi reaksi kita? Kebanyakan kita berontak itu, pasti berontak. Baru saja diberi, langsung diminta kembali. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita hari ini, pagi ini, tiba-tiba sore diminta, apa yang kita bayangkan? Iki niati ngei apa? Bujui gitu kan? Iya toh, kalau bahasa rakyat tuh. Yang dirasakan Ibrahim tentu lebih dari itu. Baru saja diberi, kemudian hanya belasan tahun diminta kembali. Kenapa bisa begitu? Allah ingin mengajarkan kepada kita, apa yang kita punya itu bukan hak milik kita. Apa yang kita punya itu hanya titipan Allah saja. Apapun bentuknya, mau itu harta, mau itu keturunan, mau itu anak, mau itu cucu, itu bukan milik kita. Itu hanya titipan kepada kita, bukan hak milik kita. Kalau itu bukan hak milik kita, tidak perlu kita pertahankan sejadi-jadinya, karena itu hanya merupakan titipan. Dan yang dirasakan Ibrahim dalam konteks itu, dia dihadapkan pada dua hal ini. Kalau dia salah memahami, pasti nggak akan dikisahkan dalam Quran. Tapi karena ini benar pilihannya, maka dikisahkan supaya jadi teladan bagi kita. Itulah sebabnya diuji oleh Allah dengan kurban itu. Ketika anak itu dewasa, baru kemudian diutarakan kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah bermimpi. Ini ru'yah yang betul-betul dari ilahiyah. Anni azbahuka fanzur madza tara, sesungguhnya aku menyembelih engkau, bagaimana menurut pendapatmu? Dari sinilah manusia yang bernama Ibrahim tidak otoriter. Meskipun dia punya kuasa, anak kita di bawah kendali kita, anak kita di bawah kuasa kita, kita tidak boleh otoriter. Nabi Ibrahim mengajarkan itu. Ini yang dalam bahasa kita sekarang disebut dengan istilah parenting. Tahu istilah parenting? Nah, cara mendidik anak itu dimulai dari kita, bukan dari anak kita. Jangan dibalik. Parenting itu mengajarkan mulailah dari diri kita, bukan memulai dari anak kita. Dan itu diajarkan ribuan tahun sebelum risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada umat manusia. Dari orang tua dulu, bukan dari anak. Kalau bahasa kita, kita nyuruh anak kita sholat sementara kita nggak sholat, itu nggak nyambung. Kita suruh anak kita ini ke masjid sementara kita nggak ke masjid, itu nggak nyambung. Inilah yang diajarkan di awal sejarah kehidupan keluarga besar yang disebut keluarga Ibrahim ini. Ternyata di sini sebetulnya ada pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran disebut dengan ya bunayya, mencakup 3 pokok penting. 1, anak itu anak laki. 2, anak itu anak tunggal. 3, anak itu amat dicintai. Itulah redaksinya menggunakan ya bunayya. Ternyata ini ada sesuatu yang persis seperti yang termaktub di sini. Apa itu? Ini kitabnya bukan kitab kita ini. Kitabnya saudara kita. Agama apa? Nasrani ataupun Yahudi. Di sini juga disebutkan mengenai apa? Peristiwa ini sama. Dan mengandung 3 hal.
Kalau teksnya, teks aslinya itu disebutkan begini. Wa yomer Elohim, dan dia telah berfirman, kehna, ambillah, et binha, putramu yang engkau miliki, et yikhidha, yang satu-satunya, asyer ahabta, yang amat engkau cintai. Berarti sama enggak maksudnya dengan Quran tadi? Anak itu anak laki, 2 anak itu anak tunggal, 3 anak itu amat dicintai. Tetapi meskipun ada sesuatu yang sama, tapi sekaligus ada yang beda. Bedanya apa? Kalau redaksi Quran mengatakan ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara, ada dialog dengan sang putra. Kemudian sang putra menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Allah atas diriku, semoga aku tergolong orang-orang yang sabar. Berarti sang putra itu tahu kalau dia akan dijadikan kurban. Sang putra itu legowo, ikhlas kalau dia akan dijadikan kurban. Dan terjadi komunikasi, sama-sama tahu, baru keduanya melaksanakan perintah Allah itu. Ini kira-kira dahsyat enggak kalau begini? Oh dahsyat, dramatis enggak? Dramatis. Tapi coba bandingkan dengan di sini. Saya bacakan aja ya. Enggak perlu saya jelaskan. Saya bacakan, tinggal direnungkan. Kira-kira ada nggak sesuatu yang sama dengan yang di sini? Kalau ini terjemahannya begini. Kalau tadi bahasa aslinya. Setelah ada perintah itu ya, ada perintah itu, ada kelanjutan. Et yikhidha asyer ahafta, yang tunggal itu, anakmu yang tunggal itu, yang amat engkau cintai, et Yitzhak, yakni Ishak. Walekh-lekha el-erech hamuriyah, dan jadikan dia sebagai kurban di salah satu bukit yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kira-kira berarti ini perintah kepada Ibrahim, anaknya disebutkan namanya. Kesimpulannya anaknya itu tahu atau tidak? Hah? Belum saya urai. Di ayat berikutnya keduanya berjalan menuju bukit itu. Kemudian Ishak berkata, wahai ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Kemudian Abraham menjawab, Tuhan sendiri yang nanti akan menyediakan domba itu, wahai putraku. Berarti sebetulnya yang dipikirkan oleh Ishak itu kurban dirinya atau kurban domba? Hah? Lu kok tahu sampean? Hah? Lu saya tadi memberikan kesimpulan enggak? Enggak kan? Sampean sendiri kan yang menyimpulkan. Keduanya berjalan, ya. Kemudian Ishak bertanya kepada abahnya, ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Kemudian Ibrahim berkata, atau Abraham berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakan domba itu, wahai putra. Berarti Ishak itu tahu tidak kalau dia akan dijadikan kurban? Hah? Ya pasti tidak tahu. Itulah sebabnya dia bertanya, mana dombanya? Karena yang dia bayangkan itu bukan kurban dirinya, tapi kurban domba. Kalau yang dibayangkan, yang difikirkan oleh Ishak begitu, berarti Ibrahim menyampaikan tidak kepada Ishak kalau akan ada kurban manusia itu? Enggak. Berarti sama enggak dengan Quran tadi? Beda kan? Biarkan yang beda itu menjadi beda. Jangan dibuat sama. Ya. Tapi yang sama jangan dibuat beda.
Yang sama di mana? Anak itu anak laki, anak itu anak tunggal, anak itu anak yang dicintai. Ini yang sama. Yang beda, kalau menurut Quran, anak itu tahu kalau akan dijadikan kurban, dan orang tuanya memberitahukan bahwa akan ada pelaksanaan kurban atas putra itu. Sementara yang di luar Quran, anak itu tidak tahu kalau akan dijadikan kurban, dan orang tuanya tidak memberitahu kalau ada perintah pelaksanaan kurban sang putra itu. Inilah bedanya. Kalau sudah beda begini, ya biarkan beda, nggak perlu dicampur, tapi cukup saling memahami. Kalau begitu, mana yang lebih dahsyat dari dua kisah ini? Quran lebih dahsyat, lebih dramatis. Nah, pelajaran apa? Ini pelajaran penting. Kedua-duanya pelajaran penting. Mengenai apa? Putra itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan sebagai hak kepemilikan, tapi sebagai apa? Titipan. Sebagai titipan. Karena Ibrahim itu diuji dalam persoalan iman dan tauhidnya, ini nggak semua orang bisa menjalankan itu, kecuali kalau betul-betul kita merasa sebagai bagian orang yang beriman itu. Apa? Dia diuji dalam persoalan, berani tidak Ibrahim menyatakan bahwa ini bukan miliknya yang harus dipertahankan, tapi sebagai titipan. Ternyata betul, Ibrahim menyerahkan itu semua. Kepada siapa? Kepada sang Khaliknya. Padahal itu satu-satunya. Dan dia mendekati kematian. Itu kalau kita nggak mungkin itu jawabannya seperti jawaban Ibrahim. Pasti akan kita pertahankan. Sudah satu-satunya diminta lagi. Ini yang salah ini apakah dirinya atau Tuhannya? Kira-kira kalau kita menyalahkan Tuhan yang kita sembah. Ini Tuhannya nggak salah Tapi disitulah ujian iman. Inilah tauhid. Kenapa? Allah mengajarkan kepada kita agar ego ini harus ditekan. Ego, kalau sudah mengatakan ego, ketika seorang hamba mengatakan aku, bahaya. Yang berhak mengatakan aku hanya dia saja. Inilah tauhid tingkat tinggi. Apa buktinya bahwa yang berhak mengatakan aku hanya dia? Allah berkata apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Inilah bahasa tauhid yang Allah sampaikan kepada hambanya yang bernama Musa. Tauhid itu menanggalkan yang lain kecuali orientasi hanya untuk dia, bukan untuk siapa-siapa dan bukan untuk apa-apa, hanya dia saja. Itulah makna tauhid. Tauhid tingkat tinggi di situ. Dan kalau ada yang sudah mengatakan aku, sudah bahaya. Buktinya siapa? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Siapa yang mengatakan aku di sini? Azazil. Dia mencoba merampas hak keakuan Allah, dilekatkan pada dirinya. Inilah kesyirikan pertama di jagat semesta. Inilah kesombongan. Jadi kesombongan itu akunya tinggi, egonya tinggi. Kalau sudah ego tinggi, hati-hati. Di situ alamat mencidrai tauhid. Dan Ibrahim melepaskan itu, melepaskan ego itu. Kalau ini adalah hadiah dari Allah, maka Allah berhak mengambilnya. Dan kalau Allah berhak mengambilnya, berarti dia siap untuk kehilangan sesuatu, asal dia tidak kehilangan Allah saja. Saya ulangi lagi, dia berhak untuk menghilangkan segala sesuatu, asal Allah tidak hilang dalam kehidupannya. Dan ternyata betul, seharusnya yang hilang ternyata tidak hilang. Anak yang seharusnya itu mati ternyata tidak mati. Berarti yang seharusnya hilang dikembalikan. Sama seperti kita. Kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu, itu ada sesuatu yang rugi.
Sodakoh, keluar uang enggak? Itu sesuatu yang hilang enggak? Kalau ada mengatakan, oh enggak hilang, itu enggak normal berarti. Yang namanya sodakoh itu uang itu hilang, iya kan? Secara material itu hilang. Tapi karena kita merasa bagian orang yang beriman, itu enggak hilang. Allah akan selalu bersama kita. Dan itu tidak akan kekurangan. Itulah makna menghilangkan keakuan itu. Sedekah itu jangan dipahami hanya yang sifatnya material ya, bukan hanya uang, termasuk tenaga, pikiran, apapun itu jadi sedekah. Semua apapun yang kita punya, asal diorientasikan hanya untuk Allah, itulah sedekah. Jadi jangan dipandang sempit. Agama itu luas. Yang penting dipersembahkan hidup itu hanya untuk Allah. Apapun saja. Kita pun bekerja juga begitu. Tujuan bekerja untuk apa? Mencari gaji bulanan. Hah? Kalau kita orientasinya bekerja salah. Orientasi kita di muka bumi itu bukan bekerja. Orientasi kita di bumi itu ibadah. Kenapa saya sebut begitu? Ibadah itu luas. Salah satunya bekerja. Bukan bekerja. Bekerja itu bagian dari ibadah itu. Kalau hanya bekerja untuk mencari uang, berarti yang kita dapatkan hanya investasi dunia. Kita nggak dapat investasi akhirat. Nah itulah sebetulnya kita bisa belajar dari Ibrahim mengenai tauhid itu. Orientasi hidup hanya untuk Allah. Dia tidak akan kehilangan sesuatu, bahkan dikembalikan. Dan seharusnya anak itu hilang, mati, ternyata anak itu hidup. Bahkan diberikan bonus. Bonusnya apa? Bonusnya apa? Domba. Dombanya bukan domba dari PP Legi. Dombanya dari surga langsung, coba bayangkan. Berarti dapat bonus lagi. Berapa kali yang dia dapatkan bonus itu? Pertama, bonus dari anak yang soleh, diberikan kelebihan anak yang halim. Sudah bonus pertama. Bonus yang kedua, diberikan putra, ya, sekaligus diberikan domba. Itu kan bonus. Makanya kalau kita merasa menjadi bagian orang yang beriman, tidak ada yang hilang sebetulnya, apapun itu. Maka tidak salah ya, tidak salah bila Nabi kita Muhammad SAW itu masih nyambung dengan Nabi Ibrahim dan diabadikan dalam kitab hadis Sahih Muslim, dan itu saya tulis juga dalam buku ini. Hadis Sahih Muslim bunyinya begini: Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinana dari antara keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinana dan memilih Bani Hashim dari antara orang-orang Quraisy, dan Allah telah memilih aku, wastafani, Allah telah memilih aku dari kalangan Bani Hashim. Jadi Nabi kita Muhammad SAW keturunan Bani Hashim, Bani Hashim keturunan dari Quraisy, Quraisy keturunan dari Kinanah, Kinanah keturunan dari Ismail, Ismail keturunan siapa? Ibrahim. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan anak cucu kita, tidak tahu generasi yang keberapa, itu menjadi qurrata a'yun, menjadi permata kita. Entah nanti jadi apa, kita bisa munajatkan mulai hari ini. Meskipun kita usianya sudah tua, tidak menangi dengan zaman mereka. Apa itu menangi ya? Tidak sezaman dengan anak cucu kita, tapi kita bisa memandang mereka dengan penuh bahagia. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iman kita semakin bertambah, tauhid kita semakin dikokohkan, dan semoga Allah memanggil kita dengan husnul khatimah. Baik, ada yang mau tanya? Saya singkat Ustaz. Tadi Ustaz nyebut bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Quraisy.
Pertanyaan saya sederhana, apakah suku Quraisy itu sampai sekarang masih ada? Dan apakah pemimpin Arab Saudi sekarang masih keturunan suku Quraisy? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suku Quraisy sampai sekarang masih ada? Jawabannya ada. Kalau dengan bahasa sederhana, apakah keturunan Ibrahim sampai sekarang masih ada? Ada. Ini belum bicara mengenai benar atau tidaknya orang-orang itu, ya. Saya ambil contoh, orang Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim bukan? Iya. Orang Yahudi itu kan disapa dengan sebutan Bani Israel, ya kan? Bahkan istri Nabi ada yang bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai, Nabi sendiri menegaskan, kamu adalah keturunan Harun, dan Harun adalah saudara Nabi Musa. Nabi Musa keturunan dari Lewi. Lewi keturunan dari siapa? Nabi Yakub. Yakub keturunan siapa? Ishak. Ishak keturunan siapa? Ibrahim. Jadi pada zaman Nabi SAW, keturunan Ibrahim masih ada, keturunan Ishak masih ada, keturunan Yakub masih ada. Sampai sekarang apakah keturunan Ibrahim masih ada? Ya masih ada. Baik itu dari kalangan bangsa Arab maupun dari kalangan bangsa Yahudi. Kalau dari sisi nasabnya. Ini belum bicara mengenai perilakunya ya, belum. Kalau perilakunya itu masalah lain. Ini berkaitan dengan garis darah. Masih ada. Cuma yaitu tadi, dicatat atau tidak? Dicatat. Jadi dicatat. Maka kalau kita baca kitabnya Mus'ab Az-Zubairi, seorang ahli nasab yang hidup pada tahun 230 sekian Hijri, beliau menulis kitab namanya Nasab Quraisy. Jadi keturunan Quraisy itu siapa dicatat semua. Sampai hari ini masih ada catatan-catatan itu. Jadi semua ada. Cuma ya gitu, jangan sampai nanti muncul perkataan begini, ana khairum min. Kalau sudah mengatakan ana khairum min, berarti dia merasa apa? Akunya, sombongnya itu. Nah ini bahaya, nggak boleh. Nah itulah yang harus dipahami. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Ada yang lain? Ustaz tadi menyampaikan ada dua peristiwa yang berbeda yang dicatat dalam Al-Quran dan yang dicatat dalam Injil. Pertanyaan saya, berapa beda usia Ishak dengan Ismail? Pertama itu, karena mereka berdekatan walaupun tempat yang berbeda jauh. Kedua, ketika kita umroh atau haji, kita sering diceritakan disinilah tempat Ismail akan disembelih yang kemudian diganti dengan domba. Apakah di umat saudara kita juga ada cerita tentang itu, dan di mana jejak-jejak yang dikatakan bahwa Ishak dan Ibrahim tadi ke sebuah bukit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang membuat saya flashback, karena sedang saya nulis juga ini hasil riset yang membuat saya itu semakin mantap. Begini, kalau kita lihat di sini ya, di kitab ini, Ismail itu dilahirkan ketika Ibrahim usia 86 tahun. Ketika Ishak itu dilahirkan, ya, ketika dilahirkan usia Ibrahim itu 100 tahun. Berarti jaraknya berapa tahun? Hah? Perhatikan tuh angkanya. Berapa? 14 tahun. Ketika Ishak itu dilahirkan, usia Sayyidah Sarah di sini itu 90 tahun. Ketika Sarah meninggal, usianya itu 127 tahun. Berarti usia Ishak waktu itu berapa? 37 tahun. Betul ya? Ini matematika loh. Masuk gak ngerti matematika. Angka-angkanya tercatat di sini semua. Oke.
Jadi jaraknya itu 14 tahun. Kalau bahasa Quran itu kan bahasanya sederhana. Falamma balagha, ya kan? Usia baligh. Angka 14 tahun masuk tidak kategori itu? Masuk. Masuk kategori itu. Tapi masalahnya di sini kenapa disebut Ishak? Padahal disebutkan ambillah anakmu yang tunggal itu. Ya kan? Cuma saudara kita non muslim menafsirkan tunggal di situ maksudnya anaknya Sarah, bukan anaknya Hagar. Ini tafsiran. Ya kita nggak bisa menghakimi itu tafsiran kan. Tapi di situ kan disebutkan anakmu. Anakmu di situ bukan kepada Sayyidah Sarah, tapi kepada Ibrahim. Ya kan? Masalahnya anaknya Ibrahim waktu itu sudah berapa? Kan baru tunggal. Iya toh? Baru tunggal. Lah kalau Ishak itu kan sebetulnya anak kedua. Iya toh? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, ini yang membuat saya tuh jadi wah, Quran itu luar biasa. Quran itu hanya menyebut apa? Innas safa wal marwata min sa'irillah ila akhiri ayat. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu merupakan bagian dari syiar-syiarnya Allah, ya kan? Tadi coba lihat tuh di dalam Quran. Kalau nggak salah surah Al-Baqarah ayat 157. Kalau nggak 158, tolong dicek. Ini nggak mungkin ngecek delohom kabeh. Ya, coba lihat tuh. Menggunakan redaksi apa? Marwah. Ya, Marwah. Sementara Quran itu turun abad keberapa? Abad ke-7. Ya, ke-7. Saya sudah cek. Di sini memang Ibrahim menyembelih Ishak itu disebut di tanah tinggi yang disebut Moria. Moria. Tidak disebut Marwah, tapi Moria. Ternyata kata Moria yang tercantum di sini, dokumen yang paling kuno itu abad ke-10. 10 Masehi. Padahal ini kan seharusnya sebelum abad ke-10. Karena Islam kan datang abad ke-7. Tapi ternyata ini disebut kata Moria, Eretz Hamoria, itu abad ke-10, paling kuno. Salah cak lagi yang lebih kuno lagi. Ada nggak penyebutan kata Moria sebelum abad ke-10? Nggak ada. Dokumen abad ke-3 bahasa Yunani pun hanya disebut tanah yang tinggi, tidak disebut Moria. Aneh kan? Jadi kalau begitu, munculnya kata Moria itu pada era sebelum Islam atau era setelah Islam? Bisa bayangkan kalau begitu, siapa yang lebih awal menyebutkan kata Marwah di situ? Quran. Apa bisa jadi? Dan itu gegeran. Menurut orang Yahudi disebut Moria. Menurut orang Samaria, ya tidak disebut Moria, tapi More. Berarti ada 3 kata kunci yang sebetulnya itu ada masalah. 1 kata More, tanah More. 2 tanah Moria. 3 tanah Marwah. Kalau tanah More itu Palestina bagian utara, di Nablus. Tanah Moria itu Yerusalem menurut orang Yahudi. Tanah Marwah di mana? Di Makkah. Kenapa bisa begini agama ini? Dari situlah cara baru paham, ternyata betul. Kalau Allah berkata, yuharrifunal kalimah amma wadhihi. Mereka telah mengganti-ganti. Menggantinya itu tidak drastis, hanya diganti sedikit saja. Mirip-mirip kan? More, Moria, Marwah. Dan kalau kita bicara Marwah, ada kaitan dengan Ismail enggak? Ada. Letaknya dekat rumah suci enggak? Iya. Apa itu? Ka'bah. Moria juga begitu. Moria, ada rumah suci enggak di situ? Di Yerusalem itu loh. Ada. More di Palestina bagian utara, ada tempat suci enggak di situ? Ada. Kok kenapa bisa begini? Berarti apa itu?
klaim selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sama, meskipun nanti beda. Islam datang untuk meluruskan ulang bahwa peristiwa itu tidak terjadi di Palestina, tapi terjadi di Hijaz. Makanya disebut dengan tegas kata Marwa. Jadi kata Moria itu baru muncul era belakangan. Supaya apa? Menegaskan itu. Padahal asalnya nggak ada. Ya, saya kira itu jawaban dari saya. Oke? Satu lagi lah. Oh, ada pertanyaan. Saya kira kasih peringatan. Sambil menunggu kalau lihat kisah-kisah tadi, kita ada perbedaan antara Allah dan Al-Quran. Yang katakan, apakah sampai saat itu masih bisa dikatakan bahwa terjadi yang paling lama, yang paling mendekati asli masih ada? Kita kesulitan untuk mengatakan ini yang asli atau ini yang tidak asli, kecuali melalui proses perbandingan. Nah, perbandingan itu kalau kita Muslim, yang jadi ukuran apa? Quran. Tapi ini kalau kita bicara internal ya. Tapi kalau bicara di luar keislaman, ya Quran tidak dijadikan acuan. Quran hanya sebagai salah satu alternatif pembacaan teks. Tapi dengan analisa yang seperti saya uraikan, Quran tidak bertentangan secara logika, ya kan? Dan itu fakta real. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih asli, nah ini penting yang ingin saya sampaikan. Ternyata di dalam Injil yang disebut Injil Barnabas, itu ada informasi yang mengejutkan kita. Ternyata yang disembelih itu Ismail. Jadi Nabi Isa ditanya, siapa sebetulnya yang disembelih itu? Ternyata Nabi Isa berkata, kalau kamu ingin tahu bahwa yang disembelih adalah Ismail, itu jawaban langsung dari Nabi Isa sendiri. Cuma Injil Barnabas itu ditolak oleh siapa? Oleh gereja. Abad keberapa? Abad keempat, 4 Masehi, melalui dekret yang disebut Decretum Gelasianum namanya. Tapi sampai sekarang masih dapat kita akses. Dan itu ditemukan di mana? Di perpustakaan Vatikan. Kalau perpustakaan Vatikan berarti ini sesuatu yang menghebohkan enggak? Oh iya, dan itu diakui memang dari Vatikan. Yang mengeluarkan dekret itu kepausan. Pausnya namanya Paus Gelasius waktu itu. Tapi abad keempat. Kalau sekarang pausnya siapa namanya? Paus Leo yang ke 14 ya. Nah, Paus Leo ke-14. Jadi ada dokumen mengenai Injil Barnabas itu. Dan itu kalau disejajarkan dengan Quran ada kemiripan. Apakah itu karena dipengaruhi Quran? Ya enggak, Quran abad ke-7. Ya kan? Injil Barnabas abad ke-berapa? Abad ke-4. Tapi kok nyambung? Ya itu, karena memang kalau itu benar mesti ada koneksitas, ya kan? Nah, itu. Terus yang terakhir yang saya sampaikan, saya lupa tadi. Quran itu aneh. Kalau bicara itu jelek gitu. Dalam Quran surah Ibrahim dikatakan apa? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Berarti Ibrahim punya berapa anak? 2 dalam Quran itu. Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Jelas kan? Kalau baca ini lain. Di sini nah, di sini kalau disebutkan kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-8 disebutkan begini. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kalau dalam Quran anak Ibrahim siapa? Bedanya apa? Hah? Nah, nggak perlu saya jawab kan?
Sama sendiri kan yang bisa menjawab itu. Ternyata ada urutan yang terbalik. Terbalik menurut siapa? Terbalik menurut Quran, ya kan? Iya toh? Karena emang anak pertama Ismail, anak kedua Ishak. Tapi kalau di sini yang di urutan pertama Ishak, urutan kedua. Tapi kan kita bertanya, lah anak pertama itu urutannya kan Ismail. Karena usia Ibrahim 86 tahun. Anak kedua Ishak. Ibrahim waktu itu usia 100 tahun. Kan seharusnya 86 baru 100. Ini kebalik, 100 dulu baru 86. Wis, mikir. Ya itulah yang namanya kebenaran ya. Mungkin yang di kitab yang tadi itu menyebutkan bahwa ini dari istri pertama. Iya, alasannya itu. Karena dari sinilah ternyata kita paham. Mereka itu berkeinginan bahwa Nabi terakhir itu dari keturunan Ishak. Makanya persoalan penyembelihan itu difokuskan pada Ishak, bukan kepada Ismail. Ini yang namanya asobiyah. Jadi asobiyah itu sudah terjadi di sini. Kita mau mengulangi lagi asobiyah? Jangan. Karena asobiyah itu akunya tinggi, aku, mosok gitu. Kalau bahasa kita, mosok yang dikorbankan kok pamanku, ya seharusnya bapakku lah, gitu kan? Tahu maksudnya? Sama dengan gini, mosok sing dadi RT wong iku, seharusnya kan aku. Iya toh? Sama kan contoh konkretnya? Mosok sing dadi takmir kok iku, kan seharusnya aku. Jangan begitu ya. Gak boleh. Itu yang namanya apa? Asobiyah. Nepotisme. Nah, itu sudah terjadi di sini di kitab-kitab sebelumnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat dan kita bisa rehat bersama. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.